Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Pembacaan Gelombang Cinta dengan judul Banting Setir yang akan dibacakan oleh Yuliana ZN yang sekarang sudah berada di studio. Sedikit saya ceritakan tentang Mbak Yuliana ZN. Pemirsa, beliau ini darah cantik dari Pantura. Kegiatannya pegiat seni atau seniwati yang terkenal di Pantura. Seperti apa dan bagaimana? Tunggu setelah beliau membacakan Gelombang Cinta kali ini. Untuk itu Mbak Yuliana ZN, kami persilahkan. Iya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sangat luar biasa sekali bisa silaturahmi langsung bareng Buya di sini ya. Di situ aja. Engkau terjebak sampai engkau menduga tidak akan selamat. Tetapi kemudian tanpa engkau sadari bagaimana Tuhan menganugerahimu dirimu dengan kebahagiaan yang dapat membuat engkau mampu untuk melupakan segala penderitaan yang pernah engkau lalui. Lalu, bagaimana aku dapat menyalahkan dirimu? Wahai kekasihku, atas segala hal apa saja yang menurut pendapatmu bukan apa-apa, tetapi bagi diriku adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tuhan mengatakan memang manusia diciptakan lemah, sehingga diberikan keinginan-keinginan, tetapi sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga sesungguhnya kelemahan manusia itu terletak pada ketidakmampuannya untuk melihat kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Engkau sangat cantik sekali, wahai kekasihku. Tetapi mengapa engkau selalu merasa tidak cantik? Sebabnya adalah karena engkau tidak mampu melihat sisi-sisi kecantikan yang melekat pada dirimu sendiri. Engkau selalu menyembunyikan perasaanmu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan sampai yang sepele. Itulah sebabnya engkau mudah mengalirkan air mata ketika engkau melepas curahan hatimu. Apa yang sekarang menyakiti hatimu itu, wahai kekasihku? Nanti di esok hari, itulah yang menyebabkan engkau menjadi perempuan yang perkasa. Sebetulnya hubunganmu bersamaku bukan sekadar hubungan cinta yang biasa, tetapi hubungan terbiasa karena sudah terbiasa bersamamu setiap waktu. Sehingga ketika engkau tiada dalam sekejap saja, nafasku menjadi sesak seperti orang kena COVID-19. Sebetulnya persahabatan kita itu, wahai kekasihku, persisnya seperti kaca juga yang sangat diperlukan untuk melihat diri kita sendiri dengan jelas. Sehingga kita dapat melihat beberapa banyak jerawat dan tahi lalat yang ada di wajah kita. Ya, memang wahai kekasihku, dunia ini yang seperti inilah adanya. Harus engkau jalani juga, baik engkau suka atau engkau tidak suka. Engkau tidak akan menjadi orang besar tanpa melalui banyak pengalaman pahit dan getirnya penderitaan dunia ini. Engkau tidak akan bertambah ilmu dan pengalaman bila engkau tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak mungkin berhasil tanpa mengalami kegagalan. Dan terakhir, engkau tidak mungkin dapat
mengerti tentang cinta yang berkecamuk di dalam dirimu bila kau belum pernah merasakan kehilangan, kekecewaan dan kerinduan dalam perpisahan. Perempuan itu bila dipikir-pikir seperti obor juga, bila lelaki itu pandai memegangnya akan menerangi jalan. Jalan yang ditempuh, tetapi bila salah pegang bisa tangannya sendiri akan terbakar. Oleh karena itu, wahai kekasihku, selama ini engkau selalu berhati-hati dalam menggauli dirimu. Maksudku, selama aku bergaul bersamamu, engkau tidak pernah menegurku, menyalahkan diriku, atau paling tidak meluruskan sesuatu yang terlihat bengkok. Engkau tidak pernah menunjukkan emosimu kepadaku dengan sesungguhnya. Biasanya bila engkau perempuan seperti dirimu, pada suatu ketika dikecewakan, pasti akan mempertaruhkan kehormatannya di atas segalanya. Sehingga dipastikan engkau akan meninggalkan diriku. Aku tidak perlu merasa malu dengan berlebihan ketika aku melakukan kesalahan. Karena aku sejenis dengan manusia biasa. Mungkin aku malu bila aku melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Lalu aku membela diri karena takdir Tuhan. Tetapi yang harus engkau ketahui, wahai kekasihku, kesalahan-kesalahan yang kulakukan adalah karena berkaitan profesiku di atas panggung entertainment. Sehingga banyak cewek yang menggoda. Sekalipun banyak gadis-gadis cantik yang berkerumunan di sekitarku setiap hari, tetapi mataku tak pernah singgah kepada siapapun. Mata yang ada di dalam hatiku selalu hanya memandangimu. Aku tidak tahu siapa orangnya yang selalu mengompor-ngompori dirimu, menggoreng-goreng ikan asin yang sudah asin sampai engkau berkeluh di hadapanku. Jangan percaya kepada siapapun. Semua orang berpotensi untuk berselingkuh apabila ada kesempatan. Aku tidak perlu bersumpah, wahai kekasihku, atas segala kesetiaanku padamu. Engkau sendiri tahu, aku selalu ada di sampingmu. Atau paling tidak aku berada di belakangmu. Selalu berdoa untuk semoga engkau bahagia. Untuk sementara ini, aku terlalu sedih juga, tidak terlalu bahagia juga. Sekarang sedang dalam kondisi kegalauan yang tak terhingga. Terkadang pelajaran hidup datang, menamparku dengan keras, tetapi tidak mengapa. Sekalipun aku merasa sakit sehingga aku dapat pelajaran baru. Jangan pernah mengeklaim engkau selalu benar dan orang lain selalu salah. Ketika engkau merasa dikecewakan, salahkan dirimu sendiri. Karena engkau terlalu banyak berharap dari mereka melebihi kelaziman. Seperti tidak boleh ada orang yang lain yang mengagumi diriku. Akhirnya engkau sakit sendiri, wahai kekasihku. Ketika engkau tidak mengetahui sesuatu apapun, hanya karena ada muncul perasaan di dalam hatimu bahwa engkau takut kehilangan sesuatu, tetapi engkau tidak mampu menjelaskannya. Sampai sekarang aku masih menanti, masih berharap akan dapat profesi yang tidak terlalu banyak mengandung resiko. Profesi yang lebih nyaman, bisa menyenangkan diri sendiri, bukan hanya menyenangkan orang lain. Pasti takdir Tuhan akan datang, pasti akan lebih baik. Walaupun aku tidak tahu nanti persisnya seperti apa. Sekalipun aku percaya betul, wahai kekasihku, bahwa otakku lebih besar kemungkinan mengambil keputusan yang benar. Hanya saja sangat sulit bagiku untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi pilihan hatiku. Yaitu hatiku memilih dirimu untuk sebagai pendamping hidupku. Berbagai tempat yang pernah kita kunjungi bersama, sampai sekarang masih menyimpan kenangan-kenangan lama ketika aku datang di danau kecil di tengah sawah tempat kita bertemu berdua. Masih menegurku bahwa aku bersamamu sering memadu cinta di tempat itu. Sungguh aku semakin tidak mengerti memahami kehidupan ini. Wahai kekasihku, kuberikan cintaku kepadamu sekalipun aku tidak pernah apapun dan engkau menerima dengan segala senang hati. Akan tetapi ada orang yang selalu menyakiti dan mengecewakan padahal sudah diberi segalanya.
kebahagiaanmu sebenarnya berada di tangan Tuhanmu. Bukan berada di tanganku sehingga tidak ada seseorang. Tidak ada seorang temanmu baik lelaki maupun perempuan yang dapat mencabut kebahagiaan dari hatimu. Tidak ada seorang kerabat sekalipun yang dapat menentukan kebahagiaanmu. Engkau diciptakan bukan untuk mereka. Engkau diciptakan untuk dirimu sendiri dalam rangka pengabdian. Di tengah aku sedang berbicara dengan serius, engkau nyeletuk. Kenyamanan ada bersama kehormatanku. Sekalipun hatiku terkoyak membuat aku terkejut, ternyata engkau marah besar, merasa tersinggung atas kehormatanmu yang terganggu. Mendengarkan kata-katamu seperti itu, aku hanya diam. Tidak memberikan komentar apapun, walau bagaimanapun diam adalah sahabat setia yang tidak pernah berbuat curang terhadap diriku. Perempuan itu, wahai kekasihku, ketika sudah tidak lagi menegur, menyapa, menyalahkan, marah dan sebagainya, adalah pertanda sudah terjerumus dalam lubang keputusasaan. Setelah itu akan pergi untuk selamanya. Tetapi karena engkau masih tersinggung, masih marah dan masih cemburu terhadap diriku, berarti engkau masih mencintai diriku. Aku tidak pernah merasa terbebani memikul kehidupan ini, karena profesiku di atas panggung entertainment, yang paling berat tanggung jawabku adalah keinginan membahagiakan dirimu yang merupakan segala-galanya dalam hidupku. Aku sangat bahagia sekali punya kekasih seperti dirimu, tidak pandai berpura-pura, tidak pernah mengenakan topeng, penutup wajah yang asli, bisa hilang dari pandangan mata tetapi tidak pernah hilang dari pandangan hati. Ke depan begini saja, wahai kekasihku. Mari kita belajar bersabar, menerima apa adanya, selalu bersyukur mendapatkan rezeki sedikit, belajar berani menantang kehidupan dengan semangat yang tinggi, sehingga dapat membuat kita punya keberanian untuk banting setir. Meninggalkan jalan yang hanya membawa penderitaan. Engkau tersenyum gembira sekali, lalu tertawa terbahak sambil memelukku. Engkau bisikan di telingaku, jualan. Jualan bakso saja yuk. Luar biasa.